hutan, masuk ke suku Akit, masuk ke suku-suku pedalaman, menyantuni anak yatim, fakir miskin setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua, besok pagi. Jadi mulai ba'da subuh sampai jam 10 menyerahkan santunan. Masih banyak saudara-saudara kita yang susah. Menyerahkan beras, sembako. Dengan menengok orang susah, kita menjadi lebih banyak bersyukur pada Allah bahwa kita ini sehat walafiat, makan tak ada yang kurang, minum pun ada yang diminum. Orang kaya pergi ke rumah makan, ada kepiting, ada sotong, ada ikan, ada ayam, satu pun tak bisa dimakan. Silakan makan Pak, kata penjaganya. Tak bisa. Mau dimakan sotong, kolesterol. Mau dimakan udang, alergi gatal. Mau dimakan daging, darah tinggi. Mau minum teh manis, diabetes. Rupanya makanan dia kentang rebus tak pakai garam. Itulah makanan orang diabetes yang sehat. Saya sampai sekarang masih minum teh manis, masih makan, apapun saya makan. Sebelah kanan saya pejabat, bupati, kapolres, ketua DPR, tentara. Saya dikasih orang tuh kepiting sebesar piring, kepiting bakau. Ini khusus untuk Ustaz. Saya buka kepala atas tertutup kepiting itu berasap. Silakan Pak, satu pun tak ada mau makan. Ini tadi Ustaz. Apa doanya Pak Ustaz? Ikuti doa saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada satu pun yang bisa mendatangkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Saya makan habis sepiring itu saya makan. Sehat sampai sekarang. Jadi kalau dibaca doa ini Pak Ustaz, sehat saya. Kalau nanti naik kolesterol, aku tak tanggung jawab. Aku cuma mengajarkan doanya aja. Masalah kalian mati, matilah. Mungkin dugaan saya, orang ini takut makan, dia takut mati. Bupati takut mati, Kapolres takut mati, Dandim takut mati. Ibu takut mati. Saya tak takut saya mati. Sikit pun saya tak takut. Orang yang takut mati tidak membuat hidupnya lama. Orang yang berani mati tidak membuat hidupnya cepat. Hidup sudah dituliskan Allah. Kalau memang sudah ajal, sedang ceramah pun mati. Kalau belum ajal, udah diponis dokter pun tak mati-mati. Betul tak cakap saya? Jadi kenapa kita mesti takut mati? Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Resiko hidup adalah mati. Berani hidup berarti berani mati. Pulang nanti ibu coba suami ibu. Tapi ingat-ingat, takut salah jawab dibalikkannya pula. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Ada dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kok bisa ibu ingat? Itulah yang kami kaji subuh Rabu, hari Jumat sore kemarin sama Ustaz Somad. Yang ingat alhamdulillah, yang tak ingat itu memang udah resiko hidup. Berarti sudah tuh. Kenapa Allah buat kita lupa? Sadar bahwa kita sudah tua. Kalau masalah keriput bisa ditutup. Banyak orang tak sadar. Dikirim Allah uban, ditutupnya. Celupnya pakai hitam. Dikirim Allah giginya patah, ditutupnya, ganti gigi palsu. Dikirim Allah keriput, ditutupnya pakai bedak, pakai dempul, selesai. Ada satu yang tak bisa ditutupnya. Apa dia? Lupa. Dengan lupa itulah kita sadar bahwa kita sudah
Kalau tahu bukti sudah tua, tangan hadis di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari sahabat Nabi Hakim bin Hizam. Besok telepon kawan, ingat kau hadis yang semalam? Aku lupa pula. Gitu cara ngetes. Kata dia, aku pun lupa. Udah tua kau, tak lama lagi kau mati. Berikutnya hadis nomor 241. 241 dari Abu Dzar. Siapa namanya? Abu Dzar. Abu Dzar ini dulu sebelum masuk Islam menyembah patung. Nama patung yang disembahnya itu namanya Naham. Dibawanya lah susu ke patung Naham tadi. Ini patung Naham tadi, bawanya susu. Patung Naham, ku kasih kau susu, minumlah patung Naham. Tolong kau bahagiakan aku, tolong kau senangkan aku, kau kasih aku rezeki ya patung. Udah habis dia berdoa, datang anjing. Diminum anjing air susu. Dia tengok, habis satu gelas diminum anjing tadi. Tak lama diangkat anjing tuh kakinya sebelah, dikencinginya patung tadi. Di situ dia berdoa, di situ dia lama temenung. Susunya diambil, dia tak bisa membela diri, dikencingi pun tak bisa. Untuk apalah aku menyembah Itulah awalnya. Jadi seandainya orang yang menyembah patung itu menggunakan otaknya, pasti dia berhenti menyembah patung. Tapi kenapa orang yang menyembah patung tetap menyembah sampai sekarang? Karena dia tidak punya, tak ada yang bilang gitu. Orang yang tak punya otak, maka makanlah otak-otak. Nanti ibu masakkan otak-otak, kasih ke suami. Kenapa ini kau buatkan? Biar supaya abang berotak. Kalau dia marah, pesan Ustaz Somad doang. So kau ngaji lagi. Kau makin ngaji sama dia melawan, kau tengok. Sesak Ustaz kau tuh. Tak berotak, makan otak-otak. Kurang aka, minum ayaka. Jadi nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abu Dzar. Nama Tuhan yang disembahnya Naham. Sebabnya dia bertobat adalah karena patungnya dikencingi anjing. Tak bisa membela diri. Hai patungku Naham, membela diri kau pun tak bisa, apalagi membela aku. Air susu kau pun diambil anjing, tak bisa kau bela, apalagi aku. Sejak itulah dia bersyahadat jumpa Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita ngaji sampai jam 5:30. Habis itu saya jawab pertanyaan sampai jam 6. Habis itu kita pulang, saya pun siap-siap mau tablik akbar nanti malam di jalan apa? Cipta Karya. Itu tanda saya udah tua. Tak ingat Cipta Karya. Lupa. Qala li Rasulullah. Rasulullah berkata kepada saya. Kata Abu Dzar, Rasulullah berkata kepada saya. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atara kasratal mali huwal ghina. Kalau orang banyak hartanya, apakah menurut kau orang itu kaya? Ada emasnya, ada cincinnya, ada gelangnya, ada mobilnya, ada rumahnya. Apakah menurut engkau orang itu kaya? Kata Abu Dzar, na'am. Na'am artinya yes. Ya, ya Rasulullah. Kemudian Nabi bertanya lagi, afatara qillatal mali huwal faqru? Kalau ada orang yang tak punya duit, tak punya uang, tak punya kendaraan, tak punya rumah, apakah menurut kau dia itu miskin? Kata Abu Dzar, na'am. Ya. Nabi membantah. Apa kata Nabi? Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi.
Yang kaya itu adalah hatinya merasa cukup. Yang miskin itu adalah hatinya merasa kurang terus. Kurang. Walaupun kaya, itu namanya orang kaya bermental miskin. Kaya harta, miskin hati. Kalau bisa biarlah kita kaya hati, insya Allah. Kawan saya petugas Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pergi ke rumah orang kaya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kami tengok Pak Haji, Masya Allah, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Ini nampaknya kaya Bapak. Jadi kami dari Basnas nih mau ngambil zakat Pak Haji. Apa kata dia? Rumah ini 5 miliar hutang, mobil tuh 2 miliar hutang. Jadi saya ini miskin. Inilah dia orang kaya bermental miskin. Jadi karena dia mengaku tak ada duit bayar zakat, tak bisa dipaksa. Kawan saya pun pulang dia, alumni Al-Azhar Kairo, Mesir. Pulang dia, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, datang bapak nih ke kantor. Tengok orang tuh, itu Pak Haji kemarin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Haji. Disangka orang ini mau bayar zakat. Ada apa Pak Haji? Kata dia, ada zakat untuk saya. True story, kisah nyata. Orangnya ada. Tak mau saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Betapa orang yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin kedekut, bin bakhil, bin kikir, bin sampili. Ternyata tak ada berkahnya. Maka jangan pernah pelit bakhil. Orang kaya kalau dia bakhil, bersedekah 1000 perak pun tak mau. Karena kalau tak ada 1000 ini tak cukup 5 miliar kata dia. Betul itu, logika akal. Kalau tak ada 1000, 4 miliar 999.000 kurang. Mentalnya kurang. Tadi saya baru saja dari Duri. Khutbah Jumat di Duri, pengajian di Duri. Kami ini dulu susah Pak Ustadz, lalok di dalam karuang. Manggale kasado tampek nanado acara pai kami situ oto. Ambo mengontrak rumah 8 pintu, WC-nya 2. Sekarang saya ke rumahnya tadi pakai kolam renang. Mobilnya harga 3 miliar. Disuruh saya nyupir. Jadi supir lah saya tadi. Menyupirkan Pak Haji tadi. Saya tanya, apa resep Pak Haji jadi kaya raya ini? Pertama, dia memuliakan ibunya. Amak dan masih ada di kampung. Umurnya 85 tahun. Setiap bulan kami ganti-gantian mengunjungi. Anak lelakinya 5. Nangka 2 sembahyang indah tinggal. Maka di baju tadi tertulis 5-17. Apa arti ini Pak Haji? 5 waktu 17 rakaat. Nangka 3, berbagi dulu baru bertambah. Apa maksudnya Pak Haji? Kami bagi dulu rezeki kok Pak Ustadz, baru bertambah. Jadi rupanya orang-orang yang berbakti pada ibu, orang yang suka berbagi, dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita dikasih rezeki yang barokah. Wal faqru faqrul qalbi. Orang yang fakir itu hatinya selalu kurang terus, tak ada cukupnya. Saya alhamdulillah merasa cukup. Peci cukup, baju putih cukup, celana cukup, handphone cukup. Kalau mau ditengok handphone orang, kita buka biji mata gitu. Ini tanggal berapa Bu? Sebentar ya, kata dia. Dia membuka handphone, darah tinggi kita naik. Ya kalau ditengok,
Hidup sekarang ini konsumtif. Dari mulai semuanya style, lifestyle, high style, gaya hidup. Kalau diturut-turutkan, itu makanya angka kematian suami meningkat sekarang. Balik dari arisan, nah mulailah dia bercakap di rumah, tadi si anu gelangnya, si anu cincinnya tadi, lagi itu pun. Gimana ceritanya kemarin, Bu? Kemarin tuh kami pulang arisan. Jadi pas makan malam tuh saya tengok suami saya mengelus dada 3 kali. Nah, itulah malam tuh koma langsung meninggal. Tak tahan. Makanya Ibu, kalau kira-kira kawan-kawan grup-grup itu cuman menaikkan darah tinggi, keluar aja lah. Insya Allah yang menenangkan pengajian hari Jumat sore. Insya Allah. Kita tidak peduli dengan iuran, tak peduli dengan seragam. Sudah berapa tahun berjalan, Ustazah? Hah? Masuk tahun ketiga. Tanpa iuran, tanpa seragam. Masuk tahun ketiga. Sampai hari kiamat pengajiannya, insya Allah. Ibu-ibu meninggal. Saya pun meninggal juga. Sami nanti duduk sini, anak-anak ibu semua datang. Itulah yang kita harapkan hidup ini. Kalau kita, mana pula lah tahan lama. Paling lama 10 tahun, 20 tahun, habis itu memdate mata ya bawati. Mana lah tahan kita hidup. Lama pun kita hidup, tak juga tahan badan itu. Nyawa tuh tahan, badan tak tahan. Kalau prinsip mak saya dulu, kata dia, aku kalau bisa jangan tua-tua kali mati. Kalau bisa belum sempat sakit cepat mati. Tak mau dia menyusahkan orang. Tapi masalahnya mati ini tak pula bisa di-request. Tak bisa diminta. Yang penting husnul khotimah. Ada bapak-bapak setiap doa jamaah husnul khotimah semua bilang amin. Semua bilang amin. Tapi dia tidak. Heran orang. Bapak kenapa tak pernah ngamin? Saya sudah dapat Pak Ustaz. Rupanya nama bininya Husnul Khotimah. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang terakhir, hadis yang ketiga petang ini, dari Sahal bin Sa'ad. Sahal artinya mudah, Sa'ad artinya bahagia. Sahal bin Sa'ad mudah, anak bahagia. Bapaknya bahagia, anaknya mudah. Nama anak kau siapa? Sahal. Kenapa kau kasih dia Sahal? Waktu aku bersin lahir dia. Mudah aja lahirnya. Kasih Sahal. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Setiap disebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ja'a Jibril ila Nabi. Datang malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Masjid Nabawi itu, kalau kita menghadap ke sebelah kiri, ini kiblat sebelah kiri. Pertama namanya Babul Baqi, pintu Baqi, karena dekat pemakaman Baqi. Habis itu Babu Jibril, pintu Jibril, malaikat Jibril datang dari situ. Habis itu ada namanya pintu Babun Nisa, pintu perempuan. Laki-laki tak boleh masuk. Panjang umur, sehat badan, 4 Oktober, umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Amin. Datanglah Jibril menjumpai Nabi, kata dia, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Mau hidup sombong silakan, mau hidup sok mantap silakan, mau hidup sok paten silakan, mau hidup angkuh silakan. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, nanti pada akhirnya kau akan jadi. Jadi kalau ada tetangga ibu yang sok cantik, sok kaya, bacakan hadis. Isma syi'ta, hidup sesuka hati kau. Fa innaka mayyit, nanti kau akan mati. Kalau dia marah, bilang pesan dari Ustaz Somad. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, kau nanti akan jadi mayat. Kau akan mati. Mana yang kaya-kaya tuh? Mati.
Mana yang sombong-sombong itu? Mati. Dulu tetangga saya waktu masih kecil yang sombong-sombong, mati semua orang. Dulu yang kaya-kaya, yang hebat-hebat itu, mati. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, pejabat-pejabat, wali kota, mati semua. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Panci kredit, rice cooker kredit. Wa'mal masyita, buatlah sesuka hatimu. Mau mabuk, mau sakau, mau selingkuh, mau jahat, buatlah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi. Semua perbuatan kau akan dibalas Allah walaupun sebesar biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Buatlah sesuka hati. 3. Wa ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang kau cintai. Ibu, kenapa tak datang pengajian? Saya cinta kali sama suami saya, Pak Ustaz. Saya tak bisa meninggalkan dia. Kalau saya pergi, setengah napasku hilang, Pak Ustaz. Nama ibu siapa? Asma. Memang cocok tuh, Pak Ustaz. Asma itu sosak ongok namanya. Ahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang mau kau suka. Fa innaka mufariquhu. Nanti kau akan berpisah dari dia. Yang katanya sehidup semati, ternyata kau hidup aku. Yang katanya harta bersama, ternyata gono, kau begono aku. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ingat, kemuliaan seorang mukmin bukan pada siapa yang dia cinta, bukan pada cantik rupa, bukan pada harta benda, tapi kepada 2 rakaat di tengah malam. Syarafal mukmin, kemuliaan orang mukmin, qiyamul lail, tahajud bangun malam, usahakan kalau bisa sepertiga malam. Tak bisa sepertiga malam, Pak Ustadz, kami sibuk berdagang, jaga toko, ini itu ini. Sejam sebelum subuh, bangun jam 4, mandi biar supaya tak mengantuk. Habis itu sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baru berzikir menunggu subuh. Zikir yang afdal 3. Istighfar, solawat, la ilaha illallah. Istighfar 100, solawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama sesudah itu terdengar assalatu wassalamu alaik. Saya tausiah nanti. Biasanya jumpa kawan ngobrol begitu begini begono, balik jam 11. Payah saya bangun jam 2. Jadi kalau tidur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Mandi, bangun. Karena itulah yang akan kita bawa mati nanti. Yang lain ini tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, mikrofon tinggal, jamaah tinggal. Yang awak bawa mati, itulah yang malam sempat sholat. Siapa yang mau mengawani ibu? 3 lemari baju ibu, begitu meninggal ada yang dibawa? Enggak, yang dibawa kain kafan yang belum pernah disiapkan. Ada ibu yang udah menyiapkan kain kafan? Kenapa tak disiapkan? Kalau tengok gambar raja-raja Turki itu besar sorbannya, sebesar ban Vespa. Kenapa sebesar sorbannya? Sorbannya itu kain kafan 2 meter. Biar supaya kemanapun dia ingat Ibu kalau ada yang mau merobak jilbab, buatlah. Tanya orang, jilbab kok aneh? Ini kain kafan. Biar ingat kita kapan mati. Wa izzahu. Di mana kemuliaan seorang mukmin? Tahajud malam, salat malam. Wa izzahu. Di mana izzahnya? Dia dihormati orang itu bukan pada jabatan.
Tapi izzahnya adalah istighna'uhu 'anin nas. Jangan minta-minta sama saya, siapapun yang mengundang bisa saya lantang bilang, saya tak bisa datang. Kenapa? Karena saya tak pernah minta dia. Kalau saya temakan duit dia, pasti saya disuruh-suruhnya. Datang Pak Ustadz, ceramah. Tak ada orang bisa maksa saya. Datang ya Pak Ustadz, tak bisa. Mana bisa dia maksa saya? Saya tak pernah minta duit dia. Jangan pernah temakan pancing orang. Kalau udah temakan kail pancing, tariknya gitu. Istighna'uhu 'anin nas. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat bi isnadin hasan. Sanad hadisnya hasan. Hadis paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Hadis tinggi. Hadis palsu tak boleh diamalkan sama sekali. Haram diriwayatkan. Itulah hadis yang kita kaji sore ini. Pertemuan akan datang, kita sambung lagi, panjang umur sehat badan insyaallah. Dulu ibu-ibu mengaji di sini tak ada atapnya. Asal memandang ke atas sedih wajah. Sekarang udah bagus. Anak-anak pun mengaji malam senang, lampunya udah terang. Dulu yang itu semak, sekarang udah dari sini nampak lantai 4. Itu lantai 4. Itu asrama. 9 kamar, 9 kamar, 9 kamar, 9 kamar. Lantai 4 tuh paling atas 9 kamar. Semuanya 36 kamar. Nanti ibu kalau lewat situ, tengok ke kiri, bacakan Al-Fatihah sekali, sholawat sekali. Supaya dimudahkan Allah, tukang-tukangnya supaya tak tertidur jatuh. Supaya tak ada musibah. Alhamdulillah sampai sekarang lancar semuanya. Supaya tak ada pencuri masuk. Alhamdulillah tak ada pencuri masuk, karena security-nya 2 orang. Ibu nanti pas lewat, tengok ke situ, bacakan Al-Fatihah, habis itu salawat, ya Allah, cepatkanlah selesai bangunan. Itu rumah yang udah siap itu hadiah wakaf dari orang Plembang. Itu rumah kayu jati, wong Plembang, wong Kitogalo. Buka mata, minum cukup. Orang paling hebat di Indonesia ini orang Plembang. Yang dimakannya kapal selam. Meninggal ayahnya, takut di rumah ini lapuk, maka diwakafkannya untuk penghafal Quran. Tanah itu tanah wakaf, rumah itu rumah wakaf untuk penghafal Quran. 2 lantai, lantai bawah, lantai atas. Daripada rumahku ini lapuk Pak Ustadz, bagus kuwakafkan. Anaknya yang mewakafkan itu masih kuliah. Hebat. Kalau ada ibu punya anak gadis, kasihkanlah ke dia. Itulah kaji kita petang ini. Terlewat sampai jam 6 kurang 20. Ada kertas, saya jawab pertanyaan sampai jam 6. Habis itu kita pulang ke rumah masing-masing. Dan balik ke rumah tetangga. Mana kertasnya Ustazah? Mari, yang udah ada aja dulu. Kapan batas waktu sholat duha? Kalau azan zuhurnya 12.18, 15 menit. Tak boleh sholat 3 waktu. Pertama, matahari terbit. Kedua, matahari tergelincir. Ketiga, matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, berhala, hantu, setan. Waktu pagi, kapan tak boleh sholat? Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Payah 12, lewatkan 15. Zuhur, 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur. Tak boleh sholat. Masih bolehkah sholat duha jam 11.30? Kalau zuhurnya 12.18, masih bisa sholat sampai 12 lewat 3.
Macam mana kami bisa tahu waktu sholat? Tulis aja di Google. Waktu sholat rimbo panjang. Masih bolehkah mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Besok pagi Ramadan boleh puasa qadha hari ini. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tak boleh lagi puasa. Tak boleh puasa sunat bagi yang tak biasa puasa sunat. Takut badannya lemah karena terlalu lama puasa. Tapi ibu yang biasa Senin Kamis lewat 15 Sya'ban boleh. Satu lagi yang boleh qadha, mengqadha tetap boleh. Jelas? Insya Allah saya kalau menjawab jelas. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz tuh ngomongnya tak jelas, telinga kau pokah. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustadz? Jika si anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta, bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustaz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma 2, Bu. Sembayang kau? Sembayang. Kutanya keluarga tetangga, berakhlak dia baik? Alah, ku nikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin cukup. Iyakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia. Masalahnya saya tak punya anak perempuan. Ceritanya kalau itu. Andai kata. Jadi ibu-ibu, ku pesankan sama kalian semua, punya anak gadis, tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja sini. Masalah kau tinggal aja sini. Bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Mohon doakan saya supaya bisa dimudahkan Allah membayar hutang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang sakit-sakit disehatkan Allah. Yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya. Yang dililit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan.
Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menorong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustadz. Nah, banyak ibadah, sholat duha, sholat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun ayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisa lah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku ini kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti, mazhab Syafi'i. Bernafsu tak bernafsu batal. Asal udah bersentuhan sama ustazah mau mengendong sami, kena tangan, batal. Maka saya tetap ulang wudhu balik. Mau disenggolnya tetap batal. Kenapa di setiap pengajian wirid pembacaan surat Yasin selalu cepat-cepat? Di sini cepat-cepat juga? Tidak. Di awal dulu saya membacakan, saya bilang begini, aku membacakan begini nanti. Kalau masih ingat dulu yang di awal. Awal dulu saya membacakan sini dari awal sampai akhir. Ikut cara membaca itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mungkin tempat lain ya, bahkan tak ada pangkalnya ujungnya. Jawab fayakun. Apa yang mau dikejar orang? Giliran baca Yasin mengantuk minta ampun. Bagian tahlil lagi la ilaha illallah. Rupanya ditengoknya, rupanya piring tuh ketutup koran. Kipas angin tuh kencang, terbuka mie kurus-kurus. La ilaha illallah. Makanya innamal a'malu bin niat. Berselawat pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kalau jadi imam pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini istighfar macam dapat tempe mendoan panas. Apa yang dibaca orang? Malaikat pun bertanya, apa kata dia? Entah, aku tidak tahu malaikat.
Kalau tak karena Allah udah kusumbatkan aja muncul ini. Pelan-pelan beristighfar pelan-pelan. Bagaimana kalau kita minta sumbangan sama saudara kita membantu orang tua di kampung? Kalau tak diminta mereka tak ingat. Ibu anak paling kecil, punya abang 2, kakak 3. Ibu datang ke rumahnya minta, itu bukan minta sumbangan. Itu menuntut kewajiban. Ingat, ibu bukan sedang mengemis. Bang, kau wajib menafkahi emak nih. Yang wajib kau nafkahi ini emak, ayah, bini, anak. Kasih nafkah. Kata si abang tadi. Ke belakang kita. Kenapa bang? Aku takut sama bini. Orang yang takut ke bini tak ada obatnya kecuali kematian. Orang yang takut sama bini itu nanti waktu mati dia tidak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab, ini udah azab kali dah. Jadi abang ibu yang tadi tak mau mengasihi emak tadi karena takut, jangan lagi kalian, abang nih kalau ke bini bawa jalan-jalan, kalau ke emak tak kasihan kalian nengok dia, mati nanti dia. Kalian tidak sedang mengemis ke saudara kalian, tapi sedang menuntut hak emak. Paham? Jangan merasa mengemis. Datang tiap bulan, telepon terus, minta sama dia. Kain kapan yang sudah dibeli dicuci dulu atau disimpan untuk persiapan. Orang yang mencuci kain kapan, dia khawatir kain kapan ini kena najis. Pabrik tak jelas. Maka dalam kaedah da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan semua yang meragukanmu kepada yang tak meragukan. Saya kalau pulang bawa baju baru. Semua baju baru saya itu dicuci ustazah. Baju orang pun dicuci juga. Saya heran kenapa dicuci. Ragu. Entah dari mana pabriknya. Maka baju-baju baru sebelum hari raya dicucinya dulu. Itu alasan orang mencuci kain kafan. Ada orang yang tak mencuci kain kafan. Kenapa tak kau cuci? Aku membelinya di pabrik orang Islam, tak mungkin dikotorinya. Boleh juga, karena indikasi yang membuat orang Islam. Kalau saya ragu Pak Ustaz, cuci dulu. Ibu kenapa tak ibu cuci? Saya buat kain kafan ini agak-agak bentuk lapuk, supaya nanti pas malaikat meriksa ditengoknya, ini nampaknya jenazah lama nih, gak usah kita periksa. Mana pula bisa diakal-akali malaikat? Kalau malaikat maut bisa diakali, orang yang operasi plastik tak mati-mati. Pas mau dicabutnya, bayi ini kata dia. Cabutnya, bayi. Rupanya muka bayi, tangan berkerut. Saya sudah 2 tahun ini jadi pemberi nafkah tulang punggung karena suami belum dapat kerja. Apakah saya termasuk tangan di atas? Of course. Ibu yang dapat warisan dari almarhum ayah, ibu yang bekerja tunggang langgang lintang pukang, mengasih makan anak sama laki, maka itu orang paling hebat sedekahnya. Karena anak tak tanggung jawab ibu dan laki pun tak tanggung jawab ibu. Bang, ini belanja makan kita anak bukan tanggung jawab. Ini karena aku orang yang rajin bersedekah. Abang, anak-anakku, kalau aku ini tak dermawan, udah mati kalian semua. Maka kalian patuh sama aku. Yang kalian macam-macam sama aku. Tahan subsidi ini, mati kalian. Tapi karena ibu orangnya lembut, baik, tak kasar macam saya. Bang, ini duit aku. Kau kalau macam-macam mati kau bang. Apa yang bisa ibu lakukan? Ibu ikhlas berdoa sama Allah, mudah-mudahan dikasih Allah bapak untuk kerja.
Berdosakah kita membuat ibu kita menangis karena dia ketahuan keluar kota mengunjungi cucu dari pelakor anak pertamanya, seolah-olah setuju dengan pelakor tersebut? Sungguh payah membaca kitab nih, lebih payah lagi memahami. Tunggu sebentar ya. Jadi ibu ini punya anak, anaknya ini nikah, punya anak cucu, lalu kemudian anaknya ini berselingkuh sama pelakor. Lalu si ibu ini mengunjungi si cucunya dari pelakor tadi, lalu kemudian marah, entah anaknya entah siapa lah, pokoknya marah. Kenapa ibu kunjungi cucu pelakor itu? Menangis ibu ini. Kata almarhumah mak saya dulu ke saya, ke adik saya, selama aku bernyawa, selama aku hidup, kalian tak boleh berbini dua. Tak boleh. Ibu pesankan juga ke anak-anak ibu, selama aku bernyawa, selama aku hidup, aku tak mau kalian macam-macam. Jangan anak itu salah malah dikunjungi, lalu si anak itu merasa perbuatannya benar, pembenaran. Ibu, kalau anak ibu nanti begitu, ibu mesti mengamuk, ibu mesti marah. Jangan kau macam-macam. Kabarnya kau sekarang udah ada hubungan sama pelakor. Iya mak, ini sambal belacan dah aku siapkan, lado hijau, kulado pelakor tuh nanti. Mana nomor pelakor tuh? Ini mak, kasih nomor. Halo pelakor, kau lado hijau ah, bang dakek dah nak ambo tuh ah, ambo kulai orang itiak lado hijau. Hah? Bukan malah dikunjungi pula perbuatan anak yang tak betul. Si anak pun merasa, oh berarti aku tak salah. Itu maka dibuat nama Yayasan Nihajah Rohana. Mak kami ini tak pernah takut, walaupun kami udah kuliah, udah nikah, udah punya anak. Oh ngamuk, asal tak betul dihamu. Kenapa takut sama anak? Istri sahnya tidak mengetahui tentang pelakor dari suaminya. Ibunya pun jarang melihat cucu dari istri sahnya. Ibu ini tak betul. Cocoklah ibu ini punya anak. Ibu ini hantu, anaknya setan. Patutlah anaknya itu tak betul karena maknya tak betul. Kalau maknya betul, tak mungkin anaknya berani. Bagaimana sikap kita menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang mak tak ada titiknya ini. Paksa menarik nafas kita dulu. Bagaimana menghadapi suami karena kecurigaan kita kepada suami tentang perselingkuhan atas isu yang dia dengar, sehingga sering kelahi dalam jangan makan isu. Ibu, saya sarankan jangan termakan isu, makanlah nasi, jangan makan isu. Kalau ada orang mengadu laki kau berselingkuh, ada kau nampak? Tidak, tolong rekamkan. Di hotel ini carikan rekaman CCTV. Setelah dapat bukti, duduk dia, kumpul. Ini laki, ibu bawa wali ibu 6. Ayah atau abang adik, abang ayah, adik ayah. Kalau orang Minangkabau ditambah lagi nenek mama, datuk. Kumpul semua, backing ibu kanan, wali kanan, nenek mama kiri, duduk. Judul laki satu. Kau kabarnya selingkuh. Gak ada, mana ada. Nih rekaman kau check in. Dari mana kau dapat? Bukan urusan kau. Mau dibawa kemana hubungan ini? Karena kalau ibu hanya isu, dia membantah tak selesai. Paham?
ada mahasiswa waktu saya masih mengajar di UIN. Mohon maaf Pak Ustadz, saya tak bisa masuk. Kenapa kau tak masuk? Ban saya bocor. Allah tunjukkan kalau kita benar. Keluar saya dari UIN, pas lampu merah simpang Kubang, nampak saya lah perempuan megang pinggangnya. Langsung saya ambil dari belakang video. Kau kemarin kan tak datang, bocor Pak Ustadz, kepala otak kau bocor nih. Nih, kalau ibu lurus, Allah tunjukkan. Ibu banyak beribadah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah. Saya pernah pulang, saya tengok ustazah ini diam aja. Saya tanya, sakit? Tidak. Kenapa diam? Mimpi saya tak enak tadi malam. Apa mimpinya? Nampak saya ustaz berfoto sama perempuan. Baru saya ingat, waktu saya duduk di pesawat tuh, datang pramugari. Kalau yang pergi sama saya Ustaz Endri, biasanya diusirnya itu. Jangan. Orang ini tak berani usir pramugari. Kalau Ustaz Endri berani. Oh tuh. Jadi kalau ibu lurus ditunjukkan Allah. Apalah salah pramugari berfoto kan? Tapi ditunjukkan Allah. Jadi ibu, yang penting ibu banyak beribadah, ditunjukkan Allah. Bagaimana menghadapi suami yang sangat ekonomis? Saya mau bekerja tapi tak diizinkan karena alasannya anak masih kecil, sementara saya banyak kebutuhan. Jadi musyawarahlah baik-baik. Wa amruhum syura bainahum. Bang, kebutuhan kita 5 juta, kau mengasih cuman 1,5 juta. Pampers anak lagi, tak mungkin anak ini minum teh manis. Jadi aku mesti bekerja. Kalau kau tidak mengizinkan aku bekerja, kau tambah ini. Kalau kau tak sanggup, ini kita tak makan. Jadi dimusyawarahkan. Jangan ibu mengamuk. Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mengamuk, ambil keputusan diri bekerja. Dia pun merasa tersinggung karena ibu sudah ambil keputusan. Akhirnya kacau balau, berkelahi, tak selesai masalah. Musyawarah. Kalau putus berdua, tak putus berdua, libatkan orang lain. Bisa Ustaz kami libatkan? Jangan. Itulah kaji kita petang. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah, anak-anak soleh dan solihah, dibukakan Allah pintu rezeki kebaikan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala maridon illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan kami yang benar itu benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu salah, berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Iftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu barakah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Sudah jam 6 lewat 10.
ibu-ibu kembali siap persiapan untuk sholat maghrib. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi